Halo gengs, apa kabar kalian di hari ini? Tentunya tetap jaga kekompakan dan selalu bersemangat ya. Ketegangan yang terjadi di Pulau Egghead saat ini masih terus berlanjut, di mana pada chapter sebelumnya kita bisa melihat para Gorosei mulai mengamuk. Gorosei Nusjuro bergerak dengan cepat dan menghabisi seluruh pasifista dengan tebasan pedangnya. Lalu secara mengejutkan, sang Gorosei botak ini pun tiba-tiba muncul di hadapan Bonnie dan juga Frankie. Lalu di halaman terakhir, Gorosei Mars akhirnya menemukan siput transporter di dalam Punk Record. Namun di tempat itu, Mars terlihat terkejut karena melihat sesuatu milik Vegapunk yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Nah, kali ini Abang Kapten sudah mendapatkan sebuah petunjuk dari salah satu editor untuk apa yang akan terjadi pada chapter kita berikutnya, di mana menurut petunjuk yang ada bahwa chapter kali ini akan mengungkap sesuatu yang mengejutkan tentang rahasia milik Dr. Vegapunk. Namun sebelum kita lanjut, jangan bosan-bosan ya gengs untuk selalu mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Menurut petunjuk yang diberikan oleh salah satu editor yang mengatakan kecurigaan yang bertentangan, apakah sebenarnya kebenaran dari Vegapunk? Sebuah hal mengejutkan ditemukan oleh Gorosei Mars di dalam Punk Records, dan apa sebenarnya yang ditemukan oleh Marcus Mars di tempat itu? Banyak yang menebak bahwa apa yang ada dalam Punk Records itu adalah otak dari Vegapunk sendiri. Seperti yang kita tahu, tubuh Vegapunk tidak memiliki otaknya. Dia membagi tubuhnya menjadi 6 satelit berbeda, dan pada saat yang bersamaan dia telah memindahkan otaknya sendiri dari tubuh aslinya. Otak tersebut mungkin saja ada di dalam Punk Records, dan itulah yang mungkin ditemukan oleh Marcus Mars di tempat itu. Hal ini bisa saja menjadi sesuatu yang sangat penting, di mana apabila otak tersebut diperoleh oleh kelima tetua, maka bisa jadi seluruh pengetahuan dari Vegapunk akan diteruskan kepada mereka, dan mungkin juga banyak informasi berbahaya lainnya yang jatuh ke tangan mereka berlima juga. Selain itu, di chapter mendatang kita mungkin akan melihat situasi terbaru tentang Bonnie yang saat ini sedang berdiri di hadapan Gorosei Nusjuro. Dengan kecepatannya yang sangat luar biasa, si botak ini berhasil menumbangkan semua pasifista dengan tebasan pedangnya. Yang mengejutkan, dia juga berhasil mencapai kapal bajak laut raksasa untuk mengincar nyawa dari Bonnie. Dengan munculnya Nusjuro di sana, maka akan menentukan seperti apa nasib dari Bonnie berikutnya. Pasalnya, Bonnie juga telah menjadi target utama para Gorosei karena dia merupakan pemegang otoritas perintah tertinggi untuk semua pasifista. Saat ini hanya ada 2 orang saja yang kemungkinan bisa membebaskan Bonnie dari situasi mengerikan itu. Yang pertama adalah Sanji. Saat ini, Sanji sedang menuju lokasi tempat Bonnie berada. Meski Sanji mungkin saja bisa menahan Nusjuro, namun ada sebuah masalah besar yang dapat membebani Sanji dalam pertarungannya nanti, yaitu dia masih membawa bangke Vegapunk bersamanya, dan bisa saja membuat Sanji sangat kerepotan dan tidak bisa bertarung dengan serius melawan si Gorosei botak itu. Untuk yang kedua adalah Roronoa Zoro. Diketahui bahwa Zoro saat ini baru saja menyelesaikan pertarungannya dengan Rob Lucy. Zoro berhasil menggorok Lucy hanya dengan 1 kali teknik kuat miliknya. Namun belakangan diketahui bahwa Lucy masih bisa bergerak dan kembali ke wujud manusianya. Melihat itu, Jinbe mungkin akan mengambil alih situasi di sana dan menyuruh Zoro untuk pergi ke area munculnya Gorosei. Dan disinilah Zoro akan langsung pergi ke tempat Bonnie karena dia merasakan aura mengerikan dari seorang pendekar pedang yang sangat kuat. Banyak yang menanti-nanti pertemuan antara Roronoa Zoro dengan Gorosei V Nusjuro ini. Apalagi mereka berdua sama-sama merupakan pendekar pedang kuat dan sama-sama memiliki pedang yang berasal dari generasi Kitetsu.
Kekuatan dari Nosjure memang masih belum diperlihatkan sampai dengan saat ini. Kita hanya baru melihat perubahan hybrid dari buah iblisnya yang dapat membuatnya memiliki kecepatan berlari yang sangat luar biasa, serta tebasan dari pedangnya yang memiliki efek api berwarna hijau pada bekas tebasannya. Ini tentu saja bisa menjadi kesempatan besar bagi Zoro untuk mendapat lawan yang sangat kuat yang bahkan kekuatannya bisa jadi jauh berada di atas dirinya. Dengan demikian, Zoro mungkin akan tertantang dan mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya untuk bisa menang, atau bahkan Zoro akan memberikan kejutan tak terduga dengan membangkitkan salah satu pedang miliknya menjadi sebuah Kokuto atau pedang hitam yang dapat dia gunakan untuk mengimbangi kemampuan berpedang dari Gorosei Nosjuro. Jika kita melihat situasi yang ada saat ini, rencana pelarian Luffy dan seluruh krunya dengan membawa Vegapunk tentunya tidak akan berjalan dengan sangat mudah. Para Gorosei pun sudah mulai serius dan tidak akan membiarkan siapapun keluar dari pulau dengan selamat. Akankah para bajak laut raksasa ini mampu menahan situasi ini dan membuat Luffy dan yang lainnya kabur dari Pulau Egghead? Nah, itulah tadi akhir petunjuk chapter 1113 dari salah satu editor yang bisa Abang Kapten bagikan kepada nakama semuanya. Jadi selamat menikmati dan semoga bermanfaat.